terhormat, kami dari tim oposisi tidak setuju dengan mosi Dewan ini percaya bahwa negara berkembang harus mengutamakan talenta pelajar di bidang saintek atau STEM, yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematik, meski harus mengorbankan talenta pelajar di bidang sosial humaniora, karena bidang sosial humaniora adalah akar yang akan mencetak para guru dan juga para politisi yang mana akan menjadi fondasi dalam suatu negara tersebut yang akan kami jelaskan dalam argumen kami nantinya. Mari kita sanggah argumen dari lawan tentang bagaimana status quo tentang permintaan saintek yang tinggi, kemudian berbagai kebijakan yang ingin pro terhadap saintek, serta orang yang mengatakan tentang karir prestisius sebagai saintek. Akan tetapi Dewan juga terhormat, kita harus mengetahui bahwa permintaan saintek itu tinggi karena banyaknya stigma. Maka dari itu kita harus mengubah stigma dari masyarakat bahwa orang-orang yang mana menjadi dokter, yang mana menjadi teknisi, mereka yang menjadi anak-anak di bidang teknik dan kawan-kawan yang menjadi konsultan IKN dengan karir prestisius itu adalah hasil dari cetakan guru-guru yang mumpuni seperti itu, yang mana itu berasal dari orang-orang di bidang soshum. Kemudian orang-orang yang, jika kita mau merubah stigma, maka orang-orang akan tertarik ke bidang soshum dan mereka juga permintaan ke soshum juga akan lebih tinggi. Itu dengan cara agar pemerintahnya sendiri itu pro kepada sosial humaniora. Kemudian kebijakan-kebijakan yang dari pemerintah itu adalah cetakan orang-orang sosial humaniora, dari orang-orang politik, orang-orang hubungan internasional, orang-orang yang memang orang-orang hukum dan kawan-kawannya. Kemudian tentang regulasi dana Dewan juga terhormat, mereka mengatakan bahwa akan ada evaluasi, akan ada regulasi yang ketat dan sebagainya. Tapi hal itu tidak bisa terjadi dan hal itu tidak relevan apabila pemerintahnya itu sendiri tidak bersih. Padahal kita sendiri tahu bahwa pemerintah Indonesia itu ya sangat kotor Dewan juga terhormat, penuh dengan korupsi, KKN seperti itu. Karena itu jika kita ingin pemerintah yang bersih, maka harus dari anak-anak sosial humaniora yang punya pendidikan etika, agar pendidikan etika dan juga moral yang baik, agar mereka tuh pada akhirnya saat mereka menjabat mereka itu tidak korupsi seperti itu. Jika mereka anak-anak sosial humaniora ini jalannya mulus untuk ke karir mereka, maka mereka juga akan bisa membuat kebijakan yang nantinya akan menguntungkan STEM itu sendiri. Nah, kita bingkai ulang mosi pada kali ini. Aktor dari tim kami adalah 3, yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan, masyarakat yang suka memberi stigma, dan yang ketiga adalah pelajar. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki bakat mereka masing-masing. Konsep dari tim kami adalah tentang adanya tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan bangsa dan juga pemberi moral dan juga etika seperti itu. Konteks sosialisasi dunia di negara berkembang di mana SDM-nya itu rendah, ekonomi belum stabil, kesadaran politiknya rendah, maka dibutuhkan orang-orang di bidang sosial humaniora untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut, agar pemerintahnya itu juga pada akhirnya akan kebijakan-kebijakan yang itu mereka itu dari sosum itu bisa pro ke STEM. Kemudian masyarakat yang mengubah memberi stigma serta pelajar itu sendiri. Mosinya adalah mosi praktikal yang mana kedua tim harus membuat mekanisme step by step untuk menyelesaikan mosi ini. Kata mengutamakan dalam mosi ini itu artinya lebih condong ke sesuatu hal. Jadi mosi ini lebih condong atau mendukung STEM yang kami tidak setuju, yang akan kami jelaskan di argumen kami nantinya. Hipotesis masalah dari kami adalah apabila teknologi itu maju tapi SDM-nya itu jelek, maka ekonomi dan politiknya itu jelek, maka itu akan berakibat ke banyak konflik, kemudian ke kemiskinan dan lain sebagainya yang akan berakibat ke keutuhan negara itu sendiri. Kemudian mekanisme dari kami adalah yang pertama, adanya kebijakan struktural maupun kultural. Yang struktural itu dari pemerintah tentu saja, misalkan pemerintah yang pro ke soshum dengan cara untuk mengadakan beasiswa bagi pelajar-pelajar atau mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di bidang IPS yang berprestasi atau kurang mampu, bisa dengan keringanan dana UKT atau fasilitas yang lebih mumpuni seperti itu Dewan juga terhormat. Kemudian struktural dari kebijakan negara tersebut ini bisa dimulai dengan adanya sosialisasi, kemudian adanya juga kultural dari masyarakat, yaitu mengubah mindset bahwa sosial humaniora itu bukan untuk anak nakal, bukan untuk anak yang kurang pintar. Karena pada faktanya di lapangan banyak sekali pelajar mahasiswa yang berprestasi di bidang sosum dan banyak tokoh dunia
maupun yang terkenal baik di bidang advokasi, pendidikan, politik, yang mana mereka itu adalah anak-anak cetakan sosum. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan etika agar tidak adanya untuk mengurangi atau zero korupsi atau mencontek yang dimulai dari kepala negara yang jujur, dan juga itu dari anak-anak sosum yang kebijakannya itu akan menentang korupsi, serta sekolah-sekolah yang memulai pendidikan yang baik. Yang keempat adalah menaikkan gaji guru dengan cara terhormat agar banyak yang ingin menjadi guru dan pada akhirnya mencerdaskan generasi-generasi bangsa kita. Argumen dari kami adalah yang pertama, sosum fondasi suatu negara, dan yang kedua, bibit pemimpin bangsa yang berpendidikan dan bersih, itu keduanya dari sosum. Yang pertama, sosum pendiri fondasi suatu negara. Mereka bisa mencerdaskan SDM dan sosial humaniora ini bisa ke bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Sosum ini harus ditingkatkan SDM melalui pendidikan yang bermutu, baik moral, etika, yang mana dari anak-anak sosum melalui ada edukasi kesadaran politik agar masyarakat sadar akan apa yang terjadi di negara tersebut. Argumen ini penting karena percuma kalau mereka masuk STEM tapi nggak punya pendidikan dasar tentang etika atau moral yang baik, kemudian SDM-nya jelek, nanti malah akan dimanfaatkan teknologi. Pendidikan itu akan mencetak generasi emas yang akan memperbaiki ekonomi kita nantinya, serta kalau ekonomi bagus, masyarakat akan senang dan sejahtera, serta legitimasi politik di pemerintahnya itu akan terjaga. Dari sisi kami, best skenario-nya adalah mereka paham politik, roda ekonominya itu bisa muter, pendidikan emas yang juga nyetak orang-orang dari STEM atau sosum yang nanti bisa memajukan negara. Tapi worst skenario-nya mungkin dari keluhan dari orang-orang STEM yang bisa dihindari, karena kita juga akan ngasih beasiswa ke STEM, cuma lebih utama ke yang sosum aja. Kemudian bibit pemimpin bangsa yang berpendidikan atau tahu politik itu dari orang sosum. Orang di pemerintahan ada orang-orang sosum. Mereka tahu tentang politik bangsa dan bisa mengubah negara menjadi lebih baik, seperti pemimpin yang pro rakyat dan lain-lain. Kenapa penting? Karena pemimpin yang bagus itu akan memberikan kebijakan yang pro rakyat, rakyatnya senang dan sejahtera, legitimasi bagus, negara maju. Seperti misalkan menteri-menterinya, DPR-nya, dinasnya, yang bikin kebijakan yang bagus seperti itu. Disclaimer dari kami, beasiswa STEM buat yang berprestasi atau kurang mampu, bukan yang nggak ngasih beasiswa ke STEM tapi ngutamain sosum. Kalau di sosum sudah maju, maka bisa kebijakan yang utamain saintek juga pada akhirnya. Karena itu, pendidikan sosum itu sebenarnya lebih penting dari pendidikan saintek.